Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah kita dipermudah oleh Allah untuk bisa sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita dipermudah oleh Allah untuk menjadi hamba terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Hari ini kita insyaallah akan membaca ayat ke-222 dari surah Al-Baqarah. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Haid au makanahu madza yaf'al bin nisa'u fihi, atau tempat keluarnya haid itu apa yang diperbuat kepada perempuan. Qul huwa ada qadarun au mahallahu. Katakan, sampaikan kepada mereka bahwa haid itu adalah sebuah penyakit, keadaan kotor, tempat itu dalam keadaan kotor. Fa'tazilun nisaa, maka utruku fa'tazilun nisa, hindari perempuan itu dalam keadaan haid. Au utrukuhu, tinggalkan mereka. Atau wad'ahunna, jangan lakukan wad'uhunna, bermain-main dengan mereka fil haid, dalam keadaan haid. Ai waktuhu au makanahu, tempat dan waktunya ketika haid maka harus ditinggalkan. Wala taqrabuhunna bil jima, jangan dekati mereka dengan berhubungan badan, bil jima, hatta yadkhurna bisukuni to, sampai mereka itu disucikan. Dalam bahasa Al-Quran disucikan karena haid itu bukan pilihan, tapi adalah keadaan yang diterima oleh perempuan, maka menggunakan kata-kata yadkhurna. Jadi mengapa bukan pilihan? Ya, karena dipilih, tidak tepat waktunya. Ada siklusnya, tapi tidak berdasarkan pilihan perempuan tersebut, tapi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka menggunakan kata-kata yadhurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna bil jima. Jika mereka telah bersuci, menggunakan kata tatahharna karena di sini ada pilihan. Setelah haid itu, darah haid berhenti, fa'tuhunna bil jima, maka boleh engkau datangi mereka dengan berhubungan badan. Min haitsu amarakumullah, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah kepada kalian, dibolehkan oleh Allah kepada kalian. Dan bitajannubihi fil haid, dengan menjauhinya ketika dalam haid, tapi ketika sudah suci maka boleh didatangi. Wahwal kubul wala tu'idduhu ila ghairihi, boleh dengan dari berbagai macam cara
Anda mendatanginya ketika dalam sudah keadaan suci. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah menyukai memberi pahala kepada mereka yang bertobat minad dumut dari dosa-dosa, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah pun senang menyukai kepada orang-orang yang bersuci minal aqdar, dari segala macam kotoran-kotoran. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini, ayat 222 berbicara tentang haid. Maka dimulai dengan kata-kata mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Disampaikan qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakan ya Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa haid itu adalah keadaan yang menyakitkan. Fa'tazilun nisa, hindari perempuan dalam keadaan haid. Hadirin yang dirahmati Allah, saya yakin yang di sini semua adalah sudah pengalaman dengan hukum haid, artinya sudah tidak asing lagi. Cuma kita pas sekarang ayatnya sedang berada di ayat 222 yang berbicara tentang haid. Nah, di sini disampaikan hindari perempuan dalam keadaan haid, bukan harus dihindari kemudian meninggalkannya, tidak. Yang dimaksudkan tentunya di sini adalah melakukan hubungan badan, melakukan hubungan suami istri. Dalam hal ini disampaikan dalam beberapa kitab adalah apa? Ya tentunya hubungan jima. Selain itu boleh tidak? Boleh saja. Meskipun Al-Quran menggunakan kata-kata halus, hendaklah ditinggalkan. Maksudnya ditinggalkan di sini adalah melakukan, yang ditinggalkan itu adalah melakukan hubungan suami istri. Bagaimana dengan mencumbunya? Bagaimana dengan beristimta selain pada tempat yang telah disampaikan di sini, tempat keluarnya darah haid itu diperbolehkan. Jadi selama haid, jika memang suami istri, maka kalaulah mau melakukan istimta bernyaman-nyaman, maka hendaklah diperketat itu tempat keluarnya darah itu. Maksudnya diperketat bagaimana? Ya jangan sampai melakukan sesuatu dengan tempat keluarnya darah haid itu. Selain itu boleh saja melakukan apa saja boleh, kecuali yang berhubungan dengan tempat keluarnya darah haid. Keadaan haid ini mengharuskan perempuan untuk tidak boleh sholat, tidak boleh baca Quran, tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh masuk masjid, juga tidak boleh masuk masjid. Tentunya masjid mana saja termasuk Masjidil Haram ketika mereka dalam keadaan haji atau dalam keadaan umroh, kecuali masih ada pengecualian, kecuali memang sudah tidak ada waktu lagi dan mengharuskan untuk bisa masuk masjid. Misalnya seperti apa? Penerbangan besok sudah harus pulang ke Indonesia, hari ini masih belum melakukan tawaf ifadah, maka bagaimana kemudian? Maka sang perempuan harus mandi untuk bersuci, kemudian dia menggunakan pakaian yang dipastikan tidak akan mengotori masjid setelah mandi bersuci. Maka kemudian perempuan tersebut yang dalam keadaan haid, yang sudah harus pulang ke negerinya, maka harus wajib mandi suci, mandi hadas besar itu, kemudian menggunakan pakaian yang kemudian tidak akan pernah dipastikan tidak akan mengotori masjid. Entah bagaimana, yang perempuan tentu lebih paham. Kemudian melakukan kewajiban tawaf ifadah, karena keesokan harinya harus segera meninggalkan Makkah misalnya. Nah, selain itu dipastikan ulama sepakat bahwa mereka yang dalam keadaan haid tidak diperbolehkan masuk masjid, tidak diperbolehkan sholat, tidak diperbolehkan untuk baca Al-Quran. Bagaimana dengan mereka yang dalam keadaan menghafal Al-Quran takut lupa hafalannya? Sebab hafalan kalau tidak dibaca itu biasanya akan segera pergi, akan segera hilang.
Bahkan Nabi sempat bersabda kepada mereka yang sedang menghafal, jagalah hafalan kalian, karena hafalan itu seperti onta yang tidak diikat. Onta yang tidak diikat bagaimana? Ya cepat lari gitu kan. Nah begitulah kemudian bagaimana perempuan yang dalam keadaan haid. Dalam dalam madhab Imam Hanafi kemudian disampaikan boleh membaca karena ditakutkan untuk lupa hafalannya. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran, tidak khawatir hafalannya kuat gitu, maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau ada kekhawatiran untuk lupa, maka diperbolehkan disimak oleh orang lain. Bagaimana dengan biasa belajar? Kalau nggak belajar, ini di kelas. Sekarang kelasnya kelas baca tafsir, harus buka Quran. Bagaimana kemudian diperbolehkan untuk dalam madhab Imam Hanafi itu bagaimana diperbolehkan membuka mushaf dengan kolam, dengan alat, boleh dengan pulpen, boleh dengan kayu, boleh dengan apa saja, untuk para pelajar yang sedang memang harus belajar. Jadi ada beberapa keringanan. Tapi kalau tidak ada kepentingan mendesak, maka perempuan dipersilahkan untuk tidak membaca Al-Quran, tidak sholat pula, tidak mendekati masjid pula. Itu ketika mereka dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Jangan sampai mendekati mereka. Mendekati dalam artian mendekati tempat keluarnya darah haid. Ketika dalam keadaan haid tidak boleh didekati. Maka kalau mau didekati bagaimana? Suruh pakai pakaian yang tebal di tempat itu, hingga kemudian ketika sang suami mendekati, ya tidak akan terjadi apa-apa di tempat tersebut, di tempat keluarnya darah haid itu. Fa idza tatahharna, maka kemudian ketika mereka telah bersuci, telah karena ini pilihan, telah mandi wajib, maka boleh kemudian melakukan hubungan suami istri min haitsu amarakumullah. Dari mana saja, dari arah mana saja. Tidak seperti kata orang Yahudi, tidak boleh dari arah belakang, tidak apa-apa selama itu di tempatnya, bukan di duburnya, tapi di tempatnya. Boleh dari arah mana saja yang disukai, yang disenangi. Kalau dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa orang-orang Yahudi menyampaikan barang siapa yang mendatangi perempuan, mendatangi istrinya dari arah belakang, maka akan melahirkan anak juling. Kemudian itu tidak dibenarkan, dibantah oleh Al-Quran, dibantah oleh Nabi Muhammad bahwa tidak apa-apa dari mana saja yang Anda sukai selama itu di tempatnya. Ayat 222 ini kemudian ditutup dengan kata-kata innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah senang, suka kepada mereka yang bertaubat. Bertaubat dari apa? Bertaubat dari dosa. Kalau sebelumnya pernah mendatangi perempuan, mendatangi istrinya dalam keadaan haid, kemudian sadar bahwa itu salah, maka segeralah untuk bertobat dan tidak akan mengulangi lagi. Kalaulah punya sebuah kesalahan, maka sudah tahu itu salah, maka kemudian setelah itu tidak mengulangi lagi. Tapi kalau tahu itu salah kemudian masih mengulangi lagi, itu namanya bukan tawabin, bukan orang-orang yang bertaubat. Banyak hal yang mungkin tidak kita ketahui. Misalnya hukum pakai jilbab bagaimana? Ulama memang berbeda pendapat, tapi kemudian jika meyakini bahwa pakai jilbab itu adalah wajib, tapi kemudian dia masih punya keberanian untuk tidak pakai jilbab, maka dia berdosa. Beda dengan orang yang mengatakan pakai jilbab bagaimana? Tidak wajib, maka dia boleh saja tidak pakai. Meskipun saya sangat meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang wajib. Banyak ayat yang bisa kita pahami bahwa itu wajib. Di antaranya adalah surah Al-Ahzab ayat 59, kemudian surah An-Nur ayat 30-31 itu menyampaikan kewajiban tentang memakai jilbab. Tapi kemudian jika pun ada yang mengatakan meyakini tidak wajib, ya silahkan, berarti dia tidak dosa ketika tidak memakai.
Tapi mereka yang sudah seperti saya sudah meyakini, saya yakin bapak-bapak yang di sini meyakini itu tentang kewajiban memakai jilbab, ya maka kita wajib melakukan memakai jilbab. Anak-anak putri kita, istri-istri kita, perempuan-perempuan muslimah dari kita, maka wajib untuk memakainya berdasarkan pada surah Al-Ahzab atau surah ke-33 ayat 59, juga surah An-Nur ayat 30 dan 31, maka itu wajib. Dan itu bisa kita saksikan sekarang di mana? Di Madinah, di Mekah, semuanya mewajibkan itu. Yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di sana itu pastilah adalah sunnah-sunnah turun-temurun yang sampai sekarang yang bisa kita saksikan. Itu adalah dalil terkuat yang bisa menyampaikan tentang itu. Meskipun tetap membuka ikhtilaf, membuka alternatif, silahkan untuk memilih alternatif itu, pilihan-pilihan mana yang diyakini. Tapi ketika sudah meyakini sebuah ajaran itu adalah sebuah larangan tapi masih dilakukan, maka tidak termasuk dalam kategori at-tawwabin, kepada kategori mereka-mereka yang bertaubat. Disebut dengan bertaubat adalah apa? Yang sudah menyadari bahwa itu kesalahan dan berazam untuk tidak melakukannya kembali, tidak melakukan kembali, itu adalah disebut dengan mereka-mereka yang bertaubat. Mereka yang bertaubat akan diganjar oleh Allah, akan dimasukkan oleh Allah dalam surganya. Dalam surah At-Talaq Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Ganjarannya apa? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka Allah akan mengampuni dosa kalian. Wa yudkhilkum, dan memasukkan kalian dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, tajri min tahtihal anhar. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Hari itu Allah tidak akan menyusahkan nabinya, utusannya, termasuk orang beriman tidak disusahkan. Walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Mereka yang bertobat bagaimana keadaannya? Cahaya mereka bercahaya dari sisi kiri, sisi kanan mereka, depan mereka, belakang mereka dikelilingi oleh cahaya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Mereka pun berkata, ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Waghfir lana, ampuni dosa kami, Engkau adalah zat yang maha menentukan. Itu bagi yang akan diterima oleh mereka yang suka bertaubat, mereka yang melakukan taubat dan tidak melakukannya kembali. Dan Allah juga dalam ayat ini menyampaikan yuhibbul mutatahhirin, senang, suka kepada mereka yang selalu bersuci. Nah, di sini mutatahhirin, ada pilihan kita di sini. Tidak disebut disucikan, tidak, tapi mensucikan diri. Maka yang dimaksudkan di sini adalah mereka-mereka yang suka, disampaikan apa? Mereka yang suka menjaga diri dari segala macam dosa, mereka yang suka menjaga diri dari segala macam kotoran, mereka yang suka apa? Suka bersuci, mereka yang suka untuk menjaga wudunya, jaga wudu. Dalam sering yang kita sampaikan, menjaga wudu itu adalah sesuatu yang baik dan gampang, dan menjaga wudu adalah tanda-tanda penghuni surga. Disebutkan dalam sebuah peristiwa Isra Mi'raj, bahwa Nabi SAW masuk surga, memasuki surga, dan ketemu dengan apa? Terompahnya Bilal ibn Rabah, ketemu dengan alas kakinya, ketemu dengan sandalnya Bilal. Sepulang dari Isra dan Mi'raj, kemudian Nabi menyampaikan kepada Bilal, malladhi sabaqatni na'luka fil jannah. Bilal, apa yang menyebabkan sandalmu masuk surga mendahuluiku? Sandalnya Bilal masuk surga mendahului Nabi. Apa jawaban Bilal? Ma haddatstu illa wa tawaddatu wa ma tawaddatu illa shallaitu sunnatal wudu. Nabi, aku ini tidak hadas kecuali aku wudu, dan aku tidak wudu kecuali aku sholat sunat wudu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Bilal, sandalnya Bilal masuk duluan ke surga
gara-gara suka menjaga wudu. Jadi utamanya besar menjaga wudu. Termasuk hal-hal lain kalau mau dimudahkan oleh Allah, ya jagalah wudu. Wudu, alhamdulillah kita di tempat yang nyaman, di tempat yang air mudah untuk didapat, maka mari kita jaga wudu kita. Dan Allah sudah sering menyampaikan di beberapa ayat itu, tanda-tanda kita itu termasuk adalah di bersihnya muka kita karena wudu. Dalam ayat penutup surah Al-Fat, ketika Allah menyampaikan di antara tanda-tanda pengikut Nabi Muhammad itu yang akan bersama dengan baginda Rasulullah itu ada wajahnya bercahaya. Dengan apa? Dengan wudu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi kita tanda-tanda di antara tanda-tandanya yang akan bermaiyah bersama dengan baginda itu wajahnya bersih. Kenapa? Karena menjaga wudu. Di penutup surah Al-Fat disampaikan seperti itu, ayat 29, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Mudah-mudahan kita termasuk kepada mereka-mereka yang tawabin, mereka-mereka yang bertaubat. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk selalu menjadi orang-orang yang mensucikan diri dari segala macam kemaksiatan, dari segala macam kotoran. Rabbana hablana hukman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im waj'alna minal ladzina yarithuna al firdausa hum fiha khalidun. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.